Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Peningkatan tubuh Xiaoyan tidak berhenti karena terobosan dan kecepatan mulai meningkat tajam dan meledak dengan gila-gilaan dibandingkan dengan kecepatan kondensasi sebelumnya. Kecepatan kondensasi menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan bahkan 4 kali lipat. 3 miliar sumber Qi seperti membuka gerbang untuk melepaskan banjir, dan bintang-bintang dari sumber Qi mengembun dengan sangat cepat. Setiap kali Xiaoyan bernafas, jutaan bintang dari sumber Qi mengembun. Dari sini dapat dilihat betapa mencengangkan kecepatan kondensasi yang telah dicapai. Bahkan mata indah permaisuri di sampingnya sedikit terangkat, jelas merasakan keanehan yang datang dari Xiaoyan saat ini. Akhirnya menarik, mungkinkah Qi Asa dan bintang telah melebihi 10 miliar? Kata permaisuri dengan lembut. Sejauh yang saya tahu, sumber Qi guru adalah puluhan miliar ketika guru adalah dewa pertempuran. Anda adalah reinkarnasi dari guru. Jadi normal untuk menembus puluhan miliar. Raja Iblis Tianhe mengangguk, tidak terlihat terkejut. Siapa yang memberitahumu? Permaisuri bertanya. Aku dengar itu masalahnya. Bukankah guru memiliki puluhan miliar? Raja Iblis Tianhe tersenyum kecut. Dia adalah leluhur dan bagi orang banyak, pria yang kuat ini adalah makhluk abadi. Tetapi di depan permaisuri, dia adalah hanya seorang bawahan. Oleh karena itu, ketika dia berbicara dengan permaisuri, dia juga menurunkan postur tubuhnya. Meskipun dia jatuh, dia juga memahami status dan identitasnya. Bagaimanapun juga, permaisuri adalah permaisuri, dan dia juga seseorang yang harus dihormati. Tentu saja, bukan hanya puluhan miliar. Sejauh yang saya tahu, ketika Gujong Seng hendak menerobos keabadian Kaisar di puncak Dewa Pejuang Bintang 9, sumber Qi dan bintang telah menembus ratusan miliar. Permaisuri berkata perlahan, puluhan miliar sudah sangat langka, tetapi ratusan miliar, saya khawatir hanya yang mulialah yang benar memiliki sumber Qi begitu banyak. 100 miliar? Mendengar jumlah ini, bahkan Raja Iblis Tianhe yang jatuh merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Lagi pula, ketika dia menerobos keabadian, sumber energinya hanya 5 miliar, dan 5 miliar sudah dianggap sebagai pemimpin yang baik. Tapi sepertinya di depan tuanku, saya tidak berani menunjukkan 5 miliar saya kepada orang lain. Perbandingan seperti itu terlalu menyakitkan, gumam Raja Iblis Tianhe. Bisa dimaklumi, memang ada perbandingan, tapi perbandingan sebesar itu memang agak tidak bisa diterima. Ketika mendengar jumlahnya ratusan miliar, Raja Iblis Tianhe bahkan tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Artinya, orang-orang yang dihormati saat itu. Kebebasan sumber Qi telah terwujud. Memiliki ratusan miliar, asal Qi latar belakang setara dengan memiliki sumber daya dalam tubuh yang hanya dimiliki selusin alam atas. Apa yang diributkan? Lagi pula di era yang luas, di bawah semburan waktu yang begitu agung, hanya satu tuan yang lahir, dan itu biasa melawan langit. Permaisuri berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama, ketika dia mendengar jumlah 100 miliar, tiba-tiba dia terbayang wajah kecil Gujong Seng dengan kekaguman terlukis di sekujur tubuhnya. Terobosan ke puluhan miliar tidak buruk baginya. Lagi pula butuh hampir 10.000 tahun bagi Gujong Seng untuk menembus ratusan miliar. Dan dia tetap berada di puncak Dewa Pejuang Bintang 9. Saya memilih untuk menyerah. Permaisuri melanjutkan setelah tersadar dari lamunannya. Mata Raja Iblis Tianhe menunjukkan keingintahuan ketika dia mendengar ini, dan sepertinya hanya permaisuri yang paling tahu tentang yang mulia. Raja Iblis Tianhe belum pernah mendengarnya,
Jadi dia juga menunjukkan ekspresi ingin tahu. Bahkan jika kamu tidak menembus keabadian, Gujong-seng yang memiliki ratusan miliar energi asal di puncak dewa pertempuran bintang 9 akan mampu melawan langkah ketiga dan keempat dari keabadian kaisar. Tapi jika ada hampir 10.000 tahun, jika kamu menerobos keabadian lebih awal dengan bakat leluhur, kamu mungkin bisa melawan langkah ke-9. Mengapa kamu masih menantang langkah keempat dan kelima? Saya tidak mengerti. Saya merasa bahwa Ki Asa ratusan miliar tidak mengejutkan seperti namanya. Lagi pula, sumber energi dewa dan kekuatan keabadian tidak sama pada dirinya sendiri. Meskipun keabadian kaisar masih didominasi oleh sumber energi dewa, kekuatan keabadian dapat melipat gandakan ke kekuatan tempur beberapa kali. Tetapi ratusan miliar lautan asal Ki dan bintang benar-benar terlalu banyak. Tidak peduli pertempuran macam apa itu, tidak mungkin menghabiskan ratusan miliar energi asal. Yang paling penting adalah dia telah tertahan di dewa pertempuran selama hampir 10.000 tahun. Dan itu benar-benar terasa sedikit tidak berharga. Saya mendengar Gujong-seng mengatakan bahwa dia sedang mencari bintang. Bukan niat awalnya untuk memadatkan ratusan miliar bintang, tetapi dia memadatkan begitu banyak tanpa menyadarinya dan menerobos keabadian. Dia telah tiba di bintang dia inginkan. Permaisuri bahkan mencoba menjelaskan kebingungan kepada Raja Iblis Tianhe yang bingung. Alasan mengapa Permaisuri begitu sabar, satu adalah dia membantu Xiaoyan yang dapat dianggap sebagai hadiah balasan. Dan yang kedua adalah bahwa Raja Iblis Tianhe dapat menghilang selamanya di dunia ini. Dan itu juga dapat dianggap sebagai keinginan terakhir Permaisuri untuk menyelesaikan keraguannya. Bintang. Ketika sampai pada titik ini, Permaisuri tidak mengerti lagi. Dia hanya memberitahu Raja Iblis Tianhe bahwa apa yang dipikirkan dan dilakukan yang mulia berada di luar pemahaman mereka. Anda hanya perlu memahami bahwa pasti ada alasan baginya untuk melakukan ini. Dan justru karena inilah hanya dia yang bisa disebut tuan. Waktu hampir habis. Kekuatanku tidak akan dapat menghentikan binatang ini. Raja Iblis Tianhe berkata dengan getir. Permaisuri telah mengatakan banyak hal. Beberapa hal tidak akan dipahami dalam hidup ini, jadi cukup berhenti. Tidak masalah. Keberuntungan sangat penting baginya kali ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berkultivasi. Permaisuri memiliki mata yang lembut dan senyuman di wajahnya. Ekspresinya tidak sesuai dengan kata-katanya yang mendominasi. Di luar menara pembantaian, tubuh besar menara itu benar-benar hancur, dan sisa kekuatan Raja Iblis Tianhe hanya bisa menghentikannya. Tetapi di bawah pengeboman terus-menerus dari Taisu Senyi, kekuatan Raja Iblis Tianhe juga habis. Pada saat ini, Taisu Senyi telah menyadari sesuatu dan akan menggunakan serangan terakhir untuk menghancurkan menara sepenuhnya. Sebelum itu, Raja Iblis Tianhe telah menggunakan kekuatan kecil terakhirnya untuk membunuh semua orang di menara pembantaian. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah satu-satunya yang tersisa di menara pembantaian. Tentu saja, jika benar-benar diperhitungkan, Raja Iblis Tianhe dan Permaisuri sama-sama telah jatuh, dan mereka tidak lagi dapat dihitung sebagai manusia. Tubuh Taisu Senyi ditutupi dengan sisik hitam, memancarkan rasa ketabahan mutlak. Tubuhnya yang besar bergegas menuju menara pembantaian dari ujung. Berniat menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan menara pembantaian sepenuhnya. Duar. Seluruh ruangan berada di tengah-tengah gerakan Taisu, dan dentuman sonik yang mengekakkan telinga meletus. Kecepatannya tampaknya lambat. Itu karena Taisu Senyi terlalu besar. Begitu tubuhnya mengenai menara pembantaian, Raja Iblis Tianhe kelelahan karena pukulan ini. Tetapi bayangannya masih kental. Bahkan jika habis semua kekuatannya, tetap harus dijaga menara pembantaian sampai saat terakhir. Karena menara pembantaian adalah satu-satunya bukti terakhir bahwa dia masih hidup di dunia.
runtuhnya menara ini juga berarti jatuhnya Raja Iblis Tianhe yang sebenarnya. Pada saat ini, ribuan dewa yang dikirim oleh Raja Iblis Tianhe berada di ujung, dan mereka kebetulan menonton adegan ini. Melihat sosok Taisu Senyi yang sangat besar dan tak tertandingi menabrak menara pembantaian, dan bahkan melihat bayang Raja Iblis Tianhe runtuh, adegan ini segera membuat ribuan makhluk abadi mengepalkan tinjunya dengan erat. Dikabarkan bahwa Raja Iblis Tianhe memiliki temperamen yang keras, dan puluhan ribu orang ini berebut untuk keberuntungan, dan karakter perangnya dapat dilihat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini Raja Iblis Tianhe akan benar-benar mengirim mereka semua keluar dari menara pembantaian. Jika tidak, di menara ini saya khawatir akan mendekati kematian. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan dampak dahsyat Taisu Senyi di menara pembantaian. Suara tubuh besar Taisu Senyi yang menghancurkan udara menjadi semakin bergema. Semua makhluk abadi yang bisa melihat pemandangan ini hanya bisa menyesalinya. Merupakan keberuntungan terbesar bagi mereka untuk dapat meninggalkan menara pembantaian hidup-hidup. Adapun warisan Raja Iblis Tianhe, mereka semua berpikir bahwa tidak ada yang bisa mendapatkannya. Melihat bahwa Taisu Senyi hendak menabrak menara pembantaian, tiba-tiba sesosok muncul di depan menara pembantaian. Tetapi jika Anda tidak memperhatikan sosok ini dengan cermat, Anda tidak dapat memperhatikannya sama sekali. Karena dibandingkan dengan Taisu Senyi, sosok itu seperti setitik debu. Siapa itu? Saat ini, ketika banyak makhluk abadi menonton, hanya seseorang yang berseru. Segera semua mata abadi tertuju pada sosok yang tampak seperti debu dibandingkan dengan Taisu Senyi. Dan mereka terdiam beberapa saat, karena jaraknya bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Mereka hanya bisa tahu bahwa itu adalah sosok. Dari kejauhan, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Jika sudut pandang ditempatkan di depan sosok itu, ia akan dapat merasakan pemandangan yang mengejutkan ini. Dan hanya dari sudut pandang inilah orang dapat benar-benar menghargai betapa besarnya kekuatan Taisu Senyi ini. Tubuh besar yang meraung mengeluarkan angin kencang, tetapi jika seseorang dapat melihat sosok ini, orang akan dapat menemukan bahwa meskipun anginnya kencang, ia bahkan akan meniup segala sesuatu di sekitarnya. Namun, sosok ini menyebar hingga 3.000 benang di pinggang pohon willow, tetapi tidak ada gerakan sedikit pun. Seolah-olah dia tidak berada di ruang ini dan dia sangat tenang. Di depan Taisu yang begitu besar sehingga dia benar-benar menempati sekelilingnya, sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menghantam kehampaan di depannya. Tetapi pada saat ini tidak ada yang terjadi. Tapi berlalu setelah beberapa tarikan nafas, aku mendengar raungan. Suara tumbukan tumpul bergema di kehampaan. Setelah suara menyebar, suara tumpul menjadi sangat keras. Kemudian seluruh kehampaan itu seperti dihancurkan ke dalam air yang tenang oleh batu besar, menyebabkan gelombang berlapis-lapis, seolah-olah seluruh ruang bergetar. Apakah ini tabrakan? Merasakan kehampaan yang bergetar, bahkan makhluk abadi ini dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan mereka untuk menstabilkan sosok mereka, karena takut terluka oleh dampak yang menyebar. Sepertinya itu seharusnya jatuh. Baik menara pembantaian dan Taisu Senyi sangat besar, dari kejauhan mereka tampak dekat satu sama lain, dan mereka tampaknya telah bertabrakan. Namun jika terkena, menara pembantaian juga akan runtuh. Namun menara pembantaian sepertinya tidak tergores dan masih kokoh dan lurus. Tidak, perhatikan baik-baik, kamu tidak menabraknya. Tidak lama kemudian, seseorang langsung menyadari bahwa Taisu Senyi sebenarnya masih agak jauh dari menara pembantaian. Meski sangat dekat, keduanya tidak bertabrakan. Sebaliknya, itu menabrak kehampaan di depannya, dan tubuhnya yang besar hanya melayang di depan lengan Qian Ying yang menonjol, hanya berjarak setengah lengan dari telapak tangannya. Bajingan kentut,
berani membuat masalah di depan kaisar ini. Qian Ying berbicara dengan suara yang dalam, dan saat berikutnya dia menampar ke depan dengan telapak tangannya. Puang! Detik berikutnya terdengar ledakan keras lainnya. Saya melihat cetakan telapak tangan besar muncul langsung di tubuh Tai Su Zhenyi yang sangat besar, menembus separuh tubuhnya, langsung menghancurkan kepalanya menjadi potongan besar, dan tubuh yang terbuat dari emas dan besi bahkan hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh condong miring ke samping, benar-benar kehilangan pusat gravitasinya dan menabrak tanah. Suara jatuh ke tanah dan mengenai kehampaan juga sangat menakjubkan. Tetapi yang mengejutkan makhluk abadi ini adalah perubahan mendadak. Mengapa kekuatan Tai Su Zhenyi ini yang baru saja jelas tak terkalahkan, tiba-tiba dikalahkan? Dan pukulan ini tampaknya telah terluka parah, dan mereka semua melihat sosok cantik itu lagi. Bahkan sesosok mendesis dengan dingin. Seketika suara itu bergetar dan serak.